Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah tentang si miskin Julaibib radhiyallahu anhu dijauhi masyarakat tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, tolong bantu channel ini dengan menekan tombol like, komen, serta bagikan kiranya bermanfaat. Penilaian Allah terhadap manusia bukan disebabkan karena harta, jabatan, atau ketampanannya, melainkan berdasarkan ketakwaannya. Hal itulah yang dialami oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang tidak diperdulikan orang, tapi begitu dicintai oleh Rasulullah. Sahabat itu bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Nama yang terkesan asing, tidak begitu indah, dan justru menjurus pada ciri fisiknya yang kerdil. Julaibib adalah sahabat Nabi SAW yang tidak diketahui dengan pasti siapa ayah dan ibunya. Bagi masyarakat Madinah, seorang yang tidak bernasab dan tidak bersuku adalah aib besar yang memalukan. Alasan itulah yang membuat Julaibib begitu diasingkan oleh masyarakat sekitar hingga dia merasa tidak berharga sama sekali. Saking sangat miskinnya, Julaibib hanya tidur beralaskan pasir dan kerikil, serta berbantal tangan setiap malam. Bahkan untuk minum, Julaibib hanya menggunakan tangannya untuk mengambil air. Ketika itu, pemimpin Bani Aslam yang bernama Abu Barzah pernah berkata tentang Julaibib pada rakyatnya. Dia berkata, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan kepadanya." Kendati demikian, karunia Allah tidak akan pernah salah alamat diberikan. Julaibib pun mendapat hidayah dari Allah dan bertekad untuk berada di barisan terdepan ketika salat maupun jihad. Pada suatu hari, Julaibib yang tinggal di Suffah Masjid Nabawi ditegur oleh Rasulullah SAW. "Julaibib, tidakkah engkau mau menikah?" tanya Rasulullah. "Ya Rasulullah, siapa orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Kemudian di hari berikutnya, Julaibib kembali ditanya Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Julaibib pun menjawab dengan jawaban yang sama sampai 3 hari berturut-turut. Pada hari ketiga, Rasulullah SAW memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansar. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah kepada sang pemilik rumah. Betapa terkejutnya pemilik rumah mengetahui yang datang adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Lantas ia mengira bahwa putrinya akan menjadi seorang istri Rasulullah, sehingga pemilik rumah pun merasa terhormat. Sejurus kemudian, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang menikah itu bukanlah dirinya, tapi melainkan Julaibib. Sontak, pemimpin Ansar itu pun kaget dan tidak merestui putrinya menikah dengan Julaibib. Akan tetapi, putri pemimpin Ansar itu berbeda pandangannya. Ketika ia tahu yang meminta itu adalah Rasulullah SAW, dia tidak berani menolak.
Kemudian dia berkata, apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirimkan aku kepadanya. Dan demi Allah, karena Rasul yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku, kata sang gadis. Sang gadis solehah itu lalu melantunkan ayat Al-Quran yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Hingga akhirnya sang gadis dan Julaibib pun ditakdirkan untuk hidup bersama, tetapi dalam waktu hanya sebentar, sebab Julaibib harus menghadapi sang pencipta. Ketika gugurnya Julaibib di medan perang, Rasulullah sangat kehilangan ia. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah, serentak sahabat menjawab. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Kemudian Rasulullah SAW bertanya sekali lagi, apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah lagi. Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, aku kehilangan Julaibib, carilah Julaibib. Perintah Rasul pada para sahabatnya. Akhirnya ia ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, penuh luka. Tetapi di sekitarnya terdapat 7 jasad yang telah berhasil ia bunuh. Rasulullah kemudian berdoa, ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya. Atas jalan hidup yang dipilih Julaibib radhiyallahu anhu sebagai seorang yang berdiri membela Rasulullah SAW, akhirnya ia pun menjadi rebutan bidadari surga karena syahid di jalan Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, rupa memang tidak seelok para bangsawan, harta tak sebanyak yang dimiliki para raja, namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Tepatlah kiranya kita menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah, sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi renungan buat kita semua dan bisa mengambil iktibar dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin.